Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Fabiano Beltrame jadi pemain tertua sementara Liga 1 2024-2025 yang mampu mencetak gol di musim ini. Satu golnya ke gawang Madura United membuat Fabiano Beltrame menyamai pencapaian Christian Gonzalez dan Beto Gonçalves yang mampu mencetak gol di usia 42 tahun di Liga Utama. Sebenarnya pemain tertua Liga 1 musim ini tuh masih dipegang oleh Beto Gonçalves dengan usia 43 tahun, tapi Beto belum cetak gol ya. Apa artinya? Artinya adalah dalam dunia sepak bola, usia itu hanyalah angka. Buktinya Beltrame masih segar bugar, Beto masih kenceng. Ya jangan samainlah dengan pemain lokal kita yang umur 30 aja udah loyo, bisanya cuma tawuran, mukulin orang. Bener apa benar? Sementara bagi Madura United, ini rekor terburuk sepanjang sejarah Madura United sejak tahun 2016 silam. 5 laga tanpa kemenangan dan 4 laga beruntun dengan alami kekalahan dan cuma bisa mencetak 2 gol dari 5 laga adalah hasil terburuk Madura sepanjang masa. Nah, apa yang bisa kita pelajari dengan apa yang dialami oleh Madura United saat ini? Ini membuka mata kita jika yang namanya di dunia sepak bola itu, duit itu juga nomor 1. Sebab pemain bola itu adalah manusia, mereka itu cuma karyawan. Manusia itu kalau udah urusannya dengan perut, ya gitu. Madura United di awal musim ini tuh udah pailit alias kesulitan ekonomi. Mereka menjual hampir 90% pemain lamanya demi nutupin defisit keuangan. Sementara pemasok dana utama mereka masih ada di dalam penjara. Lah, kan Madura United punya sponsor. Sponsor itu duitnya itu baru cair akhir musim lo ya. Kalaupun ada tiap bulan itu bukan dana dari sponsor tapi cuma bonus. Itu pun kalau menang lo ya. Kalau kalah ya nggak dapat apa-apa. Sementara Madura harus ngegaji pemain, pelatih tiap bulan. Ditambah lagi di Indonesia itu sepak bolanya belum jadi sepak bola profesional dan juga belum menjadi liga industri. Dimana kalau namanya sepak bola industri itu setiap gerak-gerik klub itu pasti menjadi komersil. Lah di Indonesia boro-boro semuanya komersil, yang ada juga klub yang bayarin ini itu, bener dong? Contoh aja nih ya, di luar negeri itu stadion itu dimiliki oleh sponsor. Jadi klub itu nggak usah sewa stadion. Lah di Indonesia tiap main nyewa stadion, apa nggak bangkrut? Di luar negeri harga tiket per tiap pertandingan itu harganya jutaan rupiah. Tapi apakah ada supporter mereka yang protes? Supporternya adem ayem loh. Lah di Indonesia tiket GoPay aja udah dibilang mahal banget. Bener dong? Di luar negeri, klub bisa ngejual jersey dengan harga jutaan rupiah dan gak ada yang namanya KW. Lah di Indonesia, jangankan harga jersey 800 ribuan atau 1 jutaan. Wong yang harganya 200 ribuan aja di KW-in, ya gimana klub nggak bangkrut? Kalau memang sepak bola industri itu menguntungkan bagi semua pihak, kenapa di Indonesia ini nggak diterapkan sepak bola industri? Sepak bola industri di Indonesia mimpi. Kenapa mimpi? Jangankan itu. Wong sekarang aja nih ya, PSSI mau majuin timnas Indonesia demi ranking FIFA aja udah banyak yang koar-koar kok, inilah itulah. Susah di Indonesia mah selama masih banyak yang namanya bajingan busuk yang berdasi yang ngerusak sepak bola atau ngerongrongin sepak bola demi tujuan mereka sendiri.
Gempa berkekuatan 5 magnitudo mengguncang Bandung bagian tenggara, yakni sekitar Pangalengan dan sekitarnya. Gempa ini merusak beberapa bangunan seperti sekolah, rumah, dan tempat ibadah. Bahkan gempa ini dirasakan oleh pihak Persib, khususnya pelatih Boyan Hodak saat press conference ACL 2. Nah, lalu bagaimana dengan kondisi Stadion Sijalak Harupat usai gempa? Kami pun langsung terjun ke sana ya, dan memang nggak ada yang terdampak di stadion ini sebab jarak dari Soreang ke Bandung Tenggara itu khususnya Pangalengan ya ini sekitar 27,6 km. Jadi aman ya Stadion Sijalak Harupat ini kalau buat ACL 2. Cuma mungkin ada satu hal yang agak sedikit mengecewakan bagi para pendukung Persib, yakni saat Persib jumpa Pot FC. Selain juga banyaknya yang berduka atas gempa yang menimpa, tapi juga dipastikan bomber utama Persib David Da Silva nggak bisa ditampilkan di laga ini. Ini tentunya agak sedikit mengecewakan dan mengkhawatirkan sih, sebab 4 laga di liga itu Persib hampir sulit mencetak gol tanpa DDS. Justin Hubner secara terang-terangan meminta kepada Kapten Persija Jakarta Rizky Ridho untuk main di Eropa. Dengan usia yang masih muda ditambah kemampuan Ridho serta attitude Ridho, Justin Hubner yakin Ridho akan jauh berkembang dan jadi bintang besar dunia. Emang sih kami akuin ya, salah satu back terbaik atau back lokal murni terbaik ya saat ini di Indonesia itu adalah Rizky Ridho. Ketenangan, leadership, serta kemampuan dan akurasi Ridho ini juga di atas rata-rata back tengah lainnya ya. Apalagi Ridho ini kan mantan striker yang otomatis dia ini mampu tampil di berbagai posisi, mampu build up serangan dan juga hampir susah dilewati oleh lawan. Tapi ya balik lagi kalau ini ya kepada Rizky Ridhonya, mau apa enggak dia abroad nih, dan juga tergantung dari klubnya juga mau apa enggak ngelepas Ridho ini buat abroad. Apalagi kalau klubnya ini ngomong dengan embel-embel, alah main di luar negeri mending kalau dimainin, mending jadi reguler. Kalau cuma dicadangkan bukannya malah turun nanti. Contoh aja tuh Marcelino alias Marceng di Oxford, nggak pernah dimainin tuh, itu kata klubnya. Nah, bicara soal Marcelino alias Marceng, ini apa ya? Apa kami doang yang ngerasa atau kalian ngerasa nggak sih kalau Marceng ini tuh sebenarnya menurut kami lo ya, malah bagusan di Persebaya deh. Skill, kemampuan, dan gaya main Marceng di Persebaya itu kami pikir lebih bagus loh dibanding sekarang. Bener nggak sih? Apa kami doang yang ngerasa ya? Apa gara-gara jarang main ya? Karena kan faktanya gini loh, pemain itu akan semakin berkembang kalau dia ini sering tampil, dan akan semakin nurun kalau emang jarang tampil. Tapi ya nggak semua pemain kayak gitu juga sih. Ada yang di klubnya malah gacor, tapi ketika di timnas malah loyo. Ya balik lagi sih ke si pemainnya itu, apakah memang dia mampu menjaga performanya atau enggak. Tapi itu cuma asumsi kami aja loh ya. Buat para politikus ya, namanya tikus yang ribut-ribut bicara soal akamsi alias si paling akamsi, kami akan tag orangnya nih. Nih lihat sendiri nih, seperti inikah akamsi yang kalian banggakan? Disuruh main bola malah tinju, malah UFC. Saya tuh heran loh dengan otaknya orang-orang yang katanya itu dewan, orang-orang namanya politikus. Otaknya tuh nggak maju-maju sih. Pantesan aja negara kita nggak maju-maju. Wong pikiran orang-orang dewannya kok mundur semua. Kalau dibilang apakah anggota dewan itu nggak tahu malu, emang mereka masih punya malu? Mereka kan udah nggak punya malu. Ya sama anggota dewan itu dengan negara Malaysia, sama-sama nggak punya malu. Ngakunya peringkatnya lebih tinggi dari Indonesia, ngakunya sepak bola Malaysia lebih maju dari Indonesia, tapi pola pikirnya dan kelakuannya 11-12 dengan maling, semua diakuin. Contoh terbaru yang lagi rame nih, iShowSpeed, seorang konten kreator ternama ya, yang juga fansnya Ronaldo, ini mengunjungi Malaysia. Dia ini dikasih nih oleh-oleh sama orang Malaysia, batik. Diklaim lah katanya batik milik Malaysia. Malu woi, itu punya Indonesia. iShowSpeed aja sampai bingung loh. Dia ini nyampe nyari ke Google batik itu asal mana, dan di Google itu udah jelas-jelas autentik milik Indonesia. Kok yo diaku-akuin juga milik mereka. Dasar negara sampah nggak tahu malu.
Nah, yang kayak gini-gini inilah yang harusnya kalian urusin, wahai para dewan yang katanya terhormat. Daripada kalian urusin dan ngikut campur urusan sepak bola yang bukan urusan kalian. Yang mending urusin tuh milik-milik Indonesia yang diakuin oleh bangsa lain. Make bilang nggak bangga sama timnas lah, kalian apa yang dibanggain? Sidang, tidur, korupsi. Nggak ada kerjaannya, kalian cuma makan gaji buta doang. Lebih baik kalian kerja, buatin hukum, kasih denda negara yang mengklaim milik Indonesia. Jangan malah ikut campur urusan bola. Cuy. Oke, lanjut ya. Ini kemarin Presiden FA Thailand yang juga presidennya Thai Port FC, Madam Phang, ini tuh berkuar-kuar dan berkata sombong soal Indonesia. Menurut Madam Phang, Indonesia itu terlalu euforia dan membangga-banggakan timnasnya saat ini. Padahal menurut Phang, Indonesia itu cuma ketolong dengan yang namanya Sintayong dan naturalisasinya. Tapi di AFF, Indonesia ini masih di bawah Thailand. Karena memang menurut Madam Phang, Indonesia ini belum pernah mampu mengalahkan Thailand di AFF. Aduh, katanya intelek, pikirannya masih sebatas AFF cuy. Masih sebatas piala ciki yang gak ada poin FIFA-nya, yang gak ada arti apa-apa di FIFA cuy, yang gak diakuin sama FIFA cuy. Itu aja udah dibanggain sama dia. Dia bangga karena Thailand sering juara AFF. Thailand juara AFF itu wajar bos, dekengannya bos. Presiden AFF, presiden AFC, semuanya tunduk sama Thailand. Dikasih bencong Thailand udah kelepak-kelepak tuh. Coba kalau Indonesia nggak ada yang namanya round 3, udah pasti pakai full squad Indonesia di AFF biar kita bantai tuh tim-tim ASEAN. Ini juga Malaysia nih, songongnya minta ampun, bilangnya Australia harus minta tutorial pada Malaysia untuk ngalahin King Indo katanya, dan ngajak tanding ulang Indonesia. Ada orang ya kalau udah mulai jatuh segala cara dilakuin ya. Dulu aja lu sombong banget diajakin FIFA Matchday kagak mau. Sekarang Indonesia di atas kalian, lu sakit hati dan bikin cara-cara licik. Ada, inilah mental bangsa pencuri seperti ini nih. Ada, sabar ya buat besti-besti kita di Asia Tenggara. Ntar kalau Indonesia ini udah finish ya, udah kelar di round 3, baru kita tanding ulang ya. Itu pun dengan satu syarat bro, kalau Erick Thohirnya mau. Kalau Erick Thohirnya nggak bilang gini nih, sorry ya, siapa lu? Erick Thohir sendiri nggak ambil pusing ya dengan banyaknya bacotan dan juga nyinyiran sana sini dari dalam maupun luar negeri. Erick Thohir saat ini tuh tengah ke Swiss nih buat ngurusin berkas dari Miss Hilgers dan juga Eliano Reiner. Eto ini mengaku cuma punya waktu 4-5 hari sebelum batas pendaftaran ditutup. Kalau telat ya udah otomatis Miss dan Eliano ini nggak bisa main lawan Bahrain atau Cina. Ya, kita lihat nih, seperti apa sih, seberapa besar sih powerfulnya Erick Thohir. Kalau kemarin Martin Paes aja bisa dipercepat, bisa kali lah Miss dan Eliano ini dipercepat lagi.